Kalian pernah nggak lagi asik-asiknya ngerjain skripsi atau tesis, tapi tiba-tiba laptopnya malah mati? Padahal file dan datanya belum sempat tersimpan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai cloud computing atau yang sering juga disebut dengan komputasi awan. Cloud computing ini artinya melakukan perhitungan di awan. Kalian tahu nggak sih kenapa namanya itu komputasi awan? Nah, jadi simbol awan atau cloud di sini digunakan untuk menggambarkan internet, sedangkan komputasi atau computing digunakan karena prosesnya yang berupa pengolahan serta perhitungan data. Jadi, cloud computing adalah teknologi yang menggunakan jaringan internet untuk mengakses sumber daya dalam proses pengelolaan data, hingga pengaplikasiannya. Bingung ya? Jangan malu-malu kalau bingung. Sama, saya juga bingung ke dia. Setiap nanyain status atau hubungan, jawabannya selalu jalanin aja dulu. Jadi gini teman-teman, cloud computing itu bisa berupa penyimpanan file atau data yang bisa diakses dari manapun menggunakan internet. Tapi nggak cuma nyimpan file. Cloud computing juga bisa berupa aplikasi pengolah lembaran, pengolah presentasi, atau bahkan mungkin juga aplikasi video editing. Aplikasi ini bisa diakses dari mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet. Untungnya apa sih menggunakan cloud computing? Apa ayo, ada yang tahu? Pertama, sistem cloud ini fleksibel dan dapat diakses di mana saja asalkan ada koneksi internet sebagai media penghubung. Kalian dapat menggunakan smartphone, PC, atau laptop untuk mengakses data dan pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Kedua, pengamanan dari bencana atau disaster recovery berupa backup data. Jadi pengguna maupun perusahaan yang menyimpan datanya tidak perlu khawatir jika terjadi bencana. Data akan tetap aman karena berada di lokasi server yang lainnya. Jadi kalian yang lagi garap skripsi atau tesis terus laptopnya mati, jangan khawatir, data-data kalian tetap aman di awan. Ketiga, pembaruan perangkat lunak otomatis. Penyedia layanan akan melakukan update secara teratur, jadi kalian tidak perlu mengelola sistem software untuk menjalankan aplikasinya. Keempat, meningkatkan kolaborasi dan kontrol dokumen. Ketika kita harus bekerja secara bersamaan, cloud computing adalah salah satu layanan yang tepat karena sistem ini dapat digunakan secara bersamaan. Cloud computing memungkinkan kita menyewa sumber daya informasi teknologi berupa software, processing power, storage, serta memanfaatkannya sesuai keperluan dan kebutuhan kita. Tren membeli serta melakukan pemeliharaan server dan aplikasi yang mahal pun kini bergerak menuju metode penyewaan IT sesuai kebutuhan. Mengingat harga server dan infrastruktur yang lumayan mahal, pengguna atau perusahaan tinggal membeli paket cloud pada penyediaan cloud dan tidak perlu memikirkan maintenance pada hardware maupun software. Dengan cloud computing, jumlah komputer dan jadi gitu teman-teman, cloud computing ini sangat membantu kemudahan dan efisiensi proses pengerjaan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengolahan data atau file. Bahkan Kementerian Kominfo juga telah memanfaatkan cloud computing melalui hadirnya aplikasi Si Cantik Cloud yang digunakan seluruh instansi pemerintah untuk mendukung layanan perizinan satu pintu atau yang disebut juga dengan One Single Submission. Jadi segitu dulu pembahasan kita hari ini, semoga membantu. Terima kasih.